Swastiastu. Sahabat, dimanapun kalian berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Dengan ini, saya Niputus Sarasmika akan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara mendeteksi dini kanker payudara. Salah satu yang bisa kalian lakukan sendiri tanpa datang ke pelayanan kesehatan. Kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang tidak menular yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya, sehingga beban yang harus ditanggung dunia akibat penyakit ini semakin meningkat. Secara global, kanker payudara merupakan salah satu kanker yang paling banyak ditemukan di dunia. Data di Indonesia pada tahun 2015, prevalensi kanker payudara di Indonesia sebesar 0,05%. Masalah kanker payudara menjadi lebih besar karena lebih dari 70% penderita datang ke pelayanan kesehatan pada stadium lanjut. Hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan pada penderita kanker payudara. Penderita kanker payudara yang terdeteksi pada stadium lanjut tidak bisa diterapi dengan operasi saja, melainkan harus dipadukan dengan kemoterapi. Upaya deteksi dini kanker payudara sangat penting dilakukan karena jika kanker payudara dapat dideteksi sedini mungkin, maka tindakan secara tepat dapat dilakukan sehingga didapatkan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Padahal jika dilakukan deteksi sejak dini, mungkin sebetulnya kanker payudara ini bisa dikalahkan. Maka dari itu, Yayasan Kanker Indonesia mengeluarkan slogan Sadari. Di sini kita akan mengulik tentang sadari. Apa sih yang dimaksud dengan sadari? Apakah teman-teman semuanya sudah tahu apa itu sadari? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri yang bisa dilakukan di rumah masing-masing untuk mendeteksi secara dini. Sadari ini bisa dilakukan 7 hingga 10 hari setelah menstruasi. Pemeriksaan payudara sendiri ini memang belum populer di Indonesia karena dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan, sikap tidak peduli, kurangnya paparan media mengenai informasi tentang bagaimana cara deteksi dini kanker payudara, maupun kurangnya dukungan keluarga. Pertama, berdiri tegak di depan cermin, cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit pada payudara. Cermati pula apabila ada pembengkakan atau perubahan pada puting susu. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa jika payudara kiri dan kanan kalian tidak simetris, jangan khawatir karena hal itu sangat biasa ya teman-teman semuanya. Langkah kedua, angkat kedua lengan ke atas, kemudian tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan, amati payudara, dorong siku ke belakang, dan cermati bentuk payudara dan ukurannya. Langkah ketiga, posisikan kedua tangan pada pinggang. Condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung dan dorong kedua siku ke depan, lalu kencangkan atau kontraksikan otot dada. Langkah keempat, angkat lengan kiri ke atas, tekuk siku hingga tangan kiri memegang bagian atas punggung. Dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara serta cermati seluruh bagian payudara kiri hingga area ketiak. Lakukan gerakan atas ke bawah, gerakan lingkaran, dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan. Langkah kelima, cubit kedua puting,
Cermati bila ada cairan keluar dari puting susu. Berkonsultasilah ke dokter seandainya ada keluar cairan pada puting susu kalian. Langkah keenam, pada posisi tidur, letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan ke atas, cermati payudara kanan dan lakukan 3 pola gerakan seperti sebelumnya. Dengan menggunakan ujung jari-jari, tekan-tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak. Jika telah melakukan gerakan sadari, lalu kalian menemukan adanya benjolan, kemudian saat diraba adanya rasa nyeri ataupun kulit puting susu kalian ada nampak seperti kulit jeruk, maka segeralah berkonsultasi ke dokter sehingga bisa dilakukan deteksi sejak dini serta diberikan pengobatan jika terjadinya masalah di bagian payudara kalian. Bagi yang memiliki riwayat tumor ataupun kanker payudara di keluarga kalian, maka harus sesering mungkin untuk melakukan pemeriksaan sadari dan mengupayakan melakukan pemeriksaan deteksi dini ke dokter secara rutin dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, USG, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, selain kalian melakukan sadari, untuk pencegahan dapat dilakukan juga dengan menghindari makan makanan karsinogenik atau makan makanan yang bisa mencetuskan terjadinya kanker seperti daging merah, alkohol, gula, susu tinggi lemak, dan produk olahan lainnya. Teman-teman semuanya, jika video ini sudah cukup jelas bagaimana caranya deteksi dini kanker payudara atau melakukan sadari, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah ini dan klik tombol like dan subscribe.